dulu saya diajarkan oleh orang tua. Oke. Satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Nabi Rasulullah. Saya seorang Muslim yang pernah belajar Islam, pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak. Dalam Al-Quran sudah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, jika ada orang fasik tidak kita percaya terhadap apa yang dia bawa, maka harus teliti dulu, fatabayyanu, tabayyun dulu. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Jangan sampai kita menyebarkan hoax atau fitnah. Apakah dugaan-dugaan itu adalah dugaan yang benar? Dan kami berdasarkan fakta-fakta empirik itu terlihat tuh argumen-argumen rasionalnya. Jangan sampai kita menuduh orang dengan perkataan, perbuatan, dengan tingkah laku yang berbahaya, bisa merusakkan amal ibadah kita. Kenapa? Kita memfitnah orang. Mengapa mendapatkan kemudahan? Mengapa pula Anda diangkat menjadi pejabat? Dan lain-lain. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab dan dibuktikan secara hukum. Fitnah itu apakah seputar pejabat? Fitnah itu seputar pejabat-pejabat, menteri, presiden, apalagi disebarkan lewat medsos, sedangkan dia tidak bersalah. Bayangkan akibatnya seperti apa. Hati-hati dengan apa yang kita sebarkan. Itu tidak menguntungkan negeri, tetapi merugikan karena membuat kita pecah belah semua. Oh, ini aneh. Mungkinkah, kan kita tanda tanya, mungkinkah ini ada pengaruh dari relasi bisnis anak presiden dengan anak dari perusahaan PTSM, petinggi dari PTS? Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Kemudian kita sering berprasangka dengan orang lain, yang padahal prasangka itu belum tentu benar. Prasangka itu benar pun kita tidak boleh ngomongin, apalagi kalau prasangka itu salah. Lalu 6 bulan kemudian, ini kita jadi aneh, Bung Refli. 6 bulan kemudian, perusahaan yang didirikan oleh dua anak presiden dan AP ini mendapatkan suntikan dana penyertaan modal. Nilainya 71 miliar. Kita sudah bisa lagi bersolawat di depan balai kota, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Saya panggil Bapak kok Ketua, ya Mas Gibran, Wali Kota kita, alhamdulillah. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Jangan menyebarkan berita-berita yang memancing fitnah. Boleh anak presiden itu berbisnis, tidak ada larangan. Boleh anak presiden itu berpolitik, nggak ada larangan, karena itu hak setiap individu. Tetapi ketika langkah-langkah bisnis dan langkah-langkah politik masuk ke satu wilayah, yang wilayah itu menimbulkan satu persoalan hukum, dan wilayah itu kemudian juga menimbulkan satu persepsi negatif pada kekuasaan, itu yang mestinya tidak dilakukan. Kalau toh benar, itu namanya ghibah, dan kalau toh salah, itu adalah fitnah. Melihatnya ini keganjilan, Bung Refli. Yang keganjilan ini harus kita pertanyakan. Kita seringkali ketika melihat sesuatu yang kita anggap aneh, langsung saja memberikan komentar, langsung saja ngomong A sampai Z. Padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena ini nanti menyangkut ada moral hazard di situ dan lain-lain. Jadi ini pesan penting apa yang kami lakukan itu sesungguhnya untuk mengarahkan Republik ini ke sana. Selebihnya kita akan meminta kepada KPK untuk membuktikan. Hanya wali kota nih, gantengnya kayak ngono kok. Solo harus hebat. Dan saya, Gus Karim dan para ulama siap untuk mendukung apapun program-program yang ada di Solo ini. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubadillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN.
Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Pola yang berulang dari hoax dan bahkan fitnah ya, yang sama sekali tidak ada basis kebenarannya di dunia nyata, itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi sesungguhnya selama ini telah memberikan ya satu bentuk kepemimpinan yang relatif bisa menghadirkan kemaslahatan. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Kecuali kalau kita sudah teliti untuk bisa meneliti apakah itu betul atau tidak. Dalam Al-Quran sudah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, jika ada orang fasik tidak kita percaya terhadap apa yang dia bawa, maka harus teliti dulu, fatabayyanu, tabayyun dulu. Jangan sampai kita menuduh orang dengan perkataan, perbuatan, dengan tingkah laku yang berbahaya, bisa merusakkan amal ibadah kita. Kenapa? Kita memfitnah orang. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Ciri dari asset capitalism adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan penguasa, termasuk dia keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Dulu bahkan sampai kalau kita tarik ke belakang kan dari 2014. Jadi fitnah terkait dengan agama beliau, terkait dengan ideologi dan tuduhan-tuduhan yang ternyata sekarang terbukti bahwa itu semuanya tidak benar. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Ini sebetulnya buah dari satu praktek kapitalisme yang semu, yang tadi disebut sebagai asset capitalism. Nah kemudian fitnah itu sekarang berkembang kepada hal-hal lain ya. Ketika perusahaan anak presiden ini mendapatkan suntikan dana, itu bagian dari keuntungan yang diperoleh dari anak presiden yang melakukan relasi bisnis dengan perusahaan atau tidak. Itu kan perlu diungkap itu. Ketika yang kita omongkan ini benar kata Rasulullah, itu masuk kategori riba. Dan kalau salah, itu masuk kategori fitnah. Nah, kalau kamu tidak pengen dibicarakan oleh orang lain, tentunya kamu jangan suka membicarakan orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PNMP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaisang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya ini terlalu
luar biasa. Oke, baru 7 tahun ya, 7 tahun. Sebagaimana Tommy, Kaisang dianggap membangun imperium bisnis dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Terus terang, segenap komentar yang seolah-olah kritis ini buat saya